Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran kelas 4 disusun oleh Dede Agus Mantri dari SD 6 Sinjung dengan tema memahami pesan pokok surah At-Tin. Kelas 4 fase B semester 2. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Artinya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ini adalah biodata saya. Nama saya Dede Agus Mantri. Saya ambil materi ini kelas 4 fase B di SD 6 Sijunjung. Tujuan pembelajaran: yang pertama, peserta didik memahami arti surah At-Tin dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan pesan-pesan pokok surah At-Tin dengan baik. Yang ketiga, peserta didik membuat paparan tentang pesan-pesan pokok surah At-Tin dengan baik. Surah At-Tin adalah surat pendek yang kaya makna. Melalui sumpah yang agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan penting tentang penciptaan manusia, peran para nabi, dan hakikat iman dan amal soleh. Makna sumpah dalam surah At-Tin: yang pertama, kekuatan sumpah; yang kedua, penegasan kebenaran; yang ketiga, keseriusan pesan. Sumpah dalam surah At-Tin menunjukkan keseriusan Allah dalam menyampaikan pesan-pesan penting. Sumpah dengan benda-benda konkret menguatkan makna dan menekankan kebenaran. Kisah para nabi dalam surah At-Tin. Yang pertama, Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan sebagai khalifah di bumi, diberi pengetahuan dan tanggung jawab. Dan yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, simbol persatuan dan tauhid bagi umat manusia. Yang ketiga, Nabi Musa. Nabi Musa membebaskan Bani Israel dari perbudakan, membawa risalah, tauhid, dan hukum. Yang keempat, Nabi Isa. Nabi Isa membawa risalah kasih sayang dan penyelamatan. Mukjizatnya penyembuhan dan kebangkitan. Pengenalan surah At-Tin. Surah At-Tin menempati urutan ke-95 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri jumlahnya 8 ayat, tergolong surat Makkiyah. Nama surat dinama At-Tin, Tin, karena mengawali surat dengan sumpah atas buah tin. Konteks turunnya surah At-Tin. Masa awal surah ini diturunkan pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Tantangan dakwah Nabi Muhammad menghadapi penolakan dan tantangan dari kaum Quraisy. Tantangan dakwah Nabi menghadapi penolakan dan tantangan dari kaum Quraisy. Perhatikan penjelasan surah At-Tin menurut berikut ini. Ayat 1 sampai 3. Watini wazaitu waturi sini wa hadzal baladin amin. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di Syam. Sekarang menjadi negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina. Tempat para nabi diutus antara lain Nabi Isa. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Musa bermunajat, sedangkan Mekah adalah tempat kelahiran dan mengutus Nabi Muhammad SAW. Ketiga, nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau
mengesahkan Allah. Dan ayat yang keempat, laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim. Artinya sungguh kami telah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati utusan Allah, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Yang keenam, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari api neraka. Yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang menyebab mereka mendustaimu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Allah menciptakanmu dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Maka, apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu? Tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat, setelah adanya keterangan-keterangan yang gamblang itu. Yang kedelapan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukanlah Allah hakim yang paling adil. Jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan yang adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Jadi dari kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, surat At-Tin mengingatkan kita akan tanggung jawab besar sebagai manusia. Kita dianugerahi akal dan jiwa untuk beribadah kepada Allah, beramal saleh, dan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mari kita renungkan maka surat ini dan berusaha menjadi manusia yang lebih baik. Mungkin itulah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah penyampaian dalam hal ini. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.